Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'du, Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Ketua beserta jajaran pengurus Masjid Jami Al-Qanaah Batu Kucing, yang saya muliakan para alim ulama cerdik pandai, wabil khusus para imam, ibu bapak semuanya, para orang tua muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana Allah malam ini mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan di atas petunjuknya. Kemudian kita berdiam diri di rumah Allah yang kita cintai. Jadi memuji ini, Pak, perbuatan hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Jangan heran kalau Ustaz pidato itu pasti alhamdulillah. Betul? Saya tadi mau di sini dengan RRI, Ustaznya itu pidato kan ceramah singkat, pakai alhamdulillah. Pasti mulainya itu alhamdulillah. Allah ini sangat ridho dengan pujian hamba kepada, sehingga dalam sebuah hadis sahih disebutkan, kalau hamba Allah di dunia ini mau memujinya, mau mensucikannya dengan mengucap subhanallah wa bihamdih misalnya, nanti di akhirat dia punya ucapan itu akan ditimbang oleh Allah dan akan menjadi kebaikan yang sangat berat, yang sangat berat. Jadi timbangan kebaikannya itu sangat-sangat berat. Dalam itu disebutkan kalimatani khafifatani 'alal lisan tsaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi. Dua kalimat kata baginda Rasulullah, ringan lisan ucapnya, tetapinya akan membuat timbangan kebaikan dia berat seberat-beratnya. Yaitu adalah pertama lafaz apa? Subhanallah. Yang kedua lafaz bihamdihi. Yang saya bagikan dengan Bapak ini dalam hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Ini saya bagikan ini agar kita kalau mau membacanya nanti, betul? Itu kata baginda Rasul, kita kalau lepas makan baca doa ini, maka kita punya dosa dimulai dari detik ini ke belakang itu diampuni Allah. Coba Bapak makan sehari berapa kali? Bapak berapa? Setelah pensiun ini Bapak berapa kali nambah atau kurang? Atau kayak dulu 3 kali juga? Kalau Pak Ketua berapa sekarang makan? 2 kali aja. Berarti ngurang. Dulu 3, sekarang 2. Kalau kita lepas makan baca doa ini, betul lah kata baginda Rasulullah, kamu punya dosa di masa lalu. Masa lalu tuh ini kan saya lagi ngomong nih. Nah sebelum detik ini ke sono, itu masa lalu. Ya, masa lalu itu jangan 3 tahun yang lalu. Masa lalu itu sebelum detik ini itu masa lalu. Masa di mana kita tak bisa balik lagi itu masa lalu. Hadisnya saya bacain ya biar Bapak percaya.
dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu taala anhu. Di riwayat At-Tirmidzi dan Abu Dawud, kata Imam At-Tirmidzi ini hadis punya status apa? Hasan. Hasan tuh cakep ya, mantap. Kata baginda Rasulullah, man akala ta'aman wa qala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Nah itu hadisnya ya. Bapak tak usah hafal lah, susah ya. Udah saya terjemahin aja ya. Siapa orang makan satu makanan. Nah ini kita harus jelaskan dulu. Makan tuh jangan diterjemahin harus ada piring, ada nasi, ada lauk, ada sambal, ada sayur. Wah itu kebanyakan makan. Betul lah. Makan prata pun itu disebut makan. Betul lah. Makan gorengan pun disebut makan. Itu. Makan epo-epo pun disebut makan. Lepas makan epo-epo Bapak akhiri dengan doa ini, alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dia punya dosa diampuni oleh Allah yang terjadi di masa lalu. Alhamdulillah. Berarti tiap hari Pak kalau kita makan makanan sampai 5 kali, itulah diakhiri dengan ini 5 kali pula Allah mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu. Ya, Bapak buka catatannya biar hafal. Ulang ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Saya sudah tulis terjemahnya. Itu sengaja saya tulis pakai huruf rangkai karena saya tahu yang ngaji ini orang tua. Masih bisa lah baca itu kan. Kalau anak muda kita sekarang belum tentu bisa tuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan ini makanan kepadaku dan telah merezekikannya kepadaku, padahal diriku tak memiliki daya dan upaya sedikit pun. Paham ya? Nah, insyaallah lah pekan depan saya jelaskan sebelum ngaji itu ya. Nah, Bapak hafal dulu ya, hafal dulu. Kalau udah hafal taruh aja letak dekat dapur. Betul lah, di dinding gitu. Letak. Setiap nak makan tengok dulu, nanti lepas makan baru baca. Lumayan Pak. Betul lah. Lepas makan baca ini kita dikasih ampunan. Sebelumnya bismillah dulu toh. Sebelum makan bismillah. Kalau Bapak masih ingat bulan Ramadan, hadis yang sering dibacakan oleh Ustaz di hari kedua Ramadan apa? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang berpuasa Ramadan karena mengharap ridho Allah, maka dia punya dosa diampuni Allah. Paham Pak ya? Nah, kalau yang onomah kita harus lapar dulu setengah hari. Nah, nanti maghribnya dapat ampun. Kalau ini mendak, makan dulu pakai bismillah, lepas makan baca ini. Kata Rasulullah, dia dapat ampun. Agak beda ya. Kalau yang Ramadan lapar dulu baru dapat ampunan maghrib, betul lah. Kalau ini mah makan dulu pakai bismillah, akhiri dengan doa, ini dapat ampunan. Senang mana ya? Senang yang Ramadan atau senang yang ini? Hah? Menyejukkan yang mana? Menyejukkan yang ini. Menenangkan perut berisi itu tenang Pak. Betul lah. Lepas itu dapat ampun. Cuman itu tadi. Belum tentu Bapak hafal ingat doa ini. Kalau Allah nak ampuni, Bapak tak hafal pun pasti nyari catatan.
Baca lepas makan. Paham ya? Tapi bapak dah hafal sekalipun, kalau memang Allah tak nak ngasih ampunan setelah makan tuh, bapak lupa nanti untuk mengucapkan. Paham ya? Maka azamkan ini doa kita amalkan. Biar Allah mudahkan. Betul? Menghafalnya Allah mudahkan untuk mengamalkan. Dan kita lanjutin ya. Salawat dan salam mari kita bersama-sama ucapkan untuk kekasih Allah Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan untuk seluruh sahabat beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Dan saya pada malam ini akan membincangkan tentang doa yang harus atau yang dianjurin diucapkan sebelum baca Quran. Ya, jadi ada doa yang oleh Al-Quran, oleh Rasulullah SAW diminta kepada kita untuk dimohonkan kepada Allah. Kira-kira apa itu doa? Kira-kira apa itu? Ta'awud atau isti'adzah, permohonan perlindungan kepada Allah daripada setan yang terkutuk. Betul lah? Itu. Bagaimana lafaznya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu satu riwayat begitu. Ada riwayat yang lain, a'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Ada lagi riwayat ketiga gimana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu was-samii'ul 'aliim. Udahlah amalkan yang biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Betul? Nah, Bapak Ibu semuanya, ini doa diperintahkan di dalam Al-Qur'an, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ya ayat yang memerintahkan itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana, dan apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an. Ini terjemah yang jumhur begitu. Yang mayoritas ulama menerjemahkannya begini. Fa iza qara'tal Qur'ana, apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, fasta'idz billahi, maka kamu kudu minta perlindungan terlebih dahulu kepada Allah. Minta dilindungi oleh Allah dari apa? Minasyaitonir rajim, dari setan yang dikutuk. Apa? Dari setan yang dikutuk. Nah, ini kan cerita tafsir nih, betul ya? Nah, kata para ulama, tafsirnya itu sama seperti tafsir ayat wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Al-ayat. Wahai sekalian orang-orang yang telah beriman, apabila kamu hendak tunai sholat, maka basuh dulu wajahmu dan basuh dulu dua tanganmu bersama sikutnya dan seterusnya. Betul? Padahal kalau Bapak lihat ayatnya, kalau Bapak mengerti, idza kumtum itu namanya fi'il madhi. Fi'il madhi itu artinya past tense bahasa Inggrisnya. Kata kerja yang dinyatakan telah dilakukan.
apabila kamu telah berdiri tunai sholat, maka basuh wajahmu dan dua tanganmu. Sholat dulu apa wudhu dulu kalau gitu? Apabila kamu telah berdirikan sholat, maka basuh wajahmu dan dua tanganmu bersama siku. Kalau terjemahnya begitu, sholat dulu apa wudhu dulu? Sholat dulu baru wudhu, gitu kan? Nah ulama tak begitu tafsirnya. Kata ulama maknanya iza aradtum an tuqimas sholat, bila kamu semua hendak, turidu itu hendak, bila kamu semua hendak dirikan sholat, maka basuh dulu wajahmu dan nah, di sini pun sama ya. Para ulama menafsirkannya begitu. Fa iza aradtum an taqra'al Qur'an, bila kamu hendak baca Quran, maka mohon dulu perlindungan kepada Allah. Apa ya? Karena ada Pak ulama yang tak memahaminya begitu. Jadi ada sebagian ulama memahaminya baca Quran dulu baru isti'adah. Paham ya? Wallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada ulama memahami itu. Jadi kalau Bapak nanti ada orang baca Quran, kita baca isti'adah di awal, baca isti'adahnya di ujung. Jangan bilang aliran sesat, jangan ya. Ada ulama punya paham macam. Tapi jangan dilakukan. Rekomendasi saya Bapak jangan buat itu sensasi namanya. Betul lah. Nah, kita lakukan apa yang normal saja di sini. Isti'azah dulu baru baca firman. Paham Pak? Nah, gitu. Yo, maka baca Fatihah pun baik di luar sholat atau di dalam sholat, kita baca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuman disir, dipelankan. Paham ya? Dipelankan. Baca dulu isti'adah. Wong perintah Quran kok, baca isti'adah. Ya, baca ta'awudz perintah Quran. Dah. Apa makna ta'awudz? Makna iyad, makna isti'adah itu. Kata para ulama, makna aku berlindung itu apa? Al-iltija'u ilallah wal iltisaqu bijanabi. Itu arti mohon perlindungan begitu. A'udzu, aku berlindung. Maknanya apa? Aku meminta perlindungan Allah dan aku menempelkan diri kepada Allah. Oh itu. Bapak pernah nengok ayam? Sayang pula cerita ada anak ayam. Atau sering nengok ini dah? Geography Channel, Animal Planet. Binatang-binatang tuh ada ayam hutan yang punya anak kecil. Kalau di atasnya ada elang, ada elang kan? Apa yang dilakukan ibunya? Membukakan sayap sambil duduk, betul lah. Dipersilahkan anaknya masuk ke dalam sayap dia, gitu. Paham tak? Nah, ini apa namanya? Iltija wal iltisam. Anak tuh berlindung di bawah perlindungan sayap ibu. Paham, Pak? Nah, kita pun begitu, minta dilindungi oleh Allah. Tapi jangan pula berarti Allah punya sayap kata Bang, bukan. Saya kasih ilustrasi lah, begitu berlindung maksudnya. Paham ya? Bahaya Pak ini pakai Facebook nih Pak. Facebook ini sampai Jawa nih Pak. Betul lah. Jangan pula Bapak keliru. Kita berlindung kepada Allah itu masuk ke sayap Allah, bukan begitu lah. Itu mah ilustrasi cara berlindung itu kayak gitu. Paham Pak ya? Kita minta dilindungi oleh Allah dari apa? Minasyaitonir rajim, dari setan ar-rajim, al-mab'ud, al-marjum, al-muba'ad, yang dijauhkan.
dari mendapatkan rahmat Allah. Jadi rajim itu bimana marju, fa'ilun bimana maf'ulun. Padahal kalau Bapak ngerti rajim itu wajannya fa'il yang gitu kan? Yang tapi kata para ulama jumhur menyebut ar-rajim itu bimana marjum, yang di. Apa itu setan? Ada yang tahu setan? Setan itu adalah al-muba'adu minallah, yang dijauhkan dari Allah, yang jauh daripada Allah. Yang jauh daripada Allah itu jauh dari mendapat kasih sayang Allah. Dari kata syatona. Syatona itu maknanya ba'uda, jauh. Jadi setan itu ila yaumil qiyamah dia tidak akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Setan itu adalah makhluk yang sampai hari kiamat dijauhkan dari mendapatkan rahmat Allah dan ampunan. Coba menurut Bapak, setan itu dalam Quran dibagi berapa? Ada yang tahu surat An-Nas? Tahu semua kita ya, coba kita baca. Qul a'udzu birabbin nas. Lanjut. Malikin nas. Lanjut. Ilahin nas. Lanjut. Allazi minal jinnati wan. Dalam surat itu disebut as-syaiton itu mana lainnya al-waswas min syarril waswasi, gitu kan? Nah, al-waswas itu artinya syaitan. Ya, al-waswas itu artinya apa? Syaitan. Di ujung ayat Allah sebut syaitan itu minal jinnati wan nas. Ada yang berasal dari bangsa jin, ada yang berasal dari bangsa manusia. Ada yang berasal dari bangsa jin. Jin itu apa artinya? Makhluk yang tertutup dari pandangan kita. Itu jin. Jinnun. Jinnun itu artinya apa? Tersembunyi. Maka bahasa Arabnya surga itu jannah. Apa Pak? Jannah. Jannah itu artinya apa? Tersembunyi dari kehidupan kita dunia. Maka jangan berharap nih mau surga yang ono sekarang. Masih tersembunyi. Nah, jin pun punya karakter dari kita tuh seperti itu, tersembunyi dari pandang. Nah, setan nih dalam Al-Quran disebut ada setan dari bangsa jin, ada setan dari bangsa manusia. Paham Pak ya? Maka boleh jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita sendiri. Ya Allah, lindungi saya dari keburukan diri sendiri. Karena kadang kita yang jadi setannya. Betul gak? Betul kan? Kadang kita yang jadi setannya. Maka Rasulullah SAW pernah, ini dalam hadis ya, tak usah saya baca hadisnya ya biar cepat, karena waktunya tak lama. Ada dua orang sahabat kelahi Pak. Kelahi. Jadi kalau kelahi itu biasa dari dulu zaman Rasul pun ada kelahi. Di Bapak jangan sampai di masjid kok ada kelahi, jangan sampai macam gimana gitu. Biasa-biasa. Betul lah, tapi jangan dilanjutin kalau bisa. Betul lah. Yalah, kelahi sebentar. Zaman Rasul pun ada orang kelahi, sahabat. Itu katanya. Kata perawi hadis itu, yang kelahi itu Pak, sampai hidungnya tuh saking marahnya, saking manjang gitu. Orang Arab kan mancung-mancung kan, putih. Perawinya itu kan Mu'ad bin Jabal. Mu'ad katanya, orang tuh kalau tahu satu ungkapan dan satu ucapan yang kalau dia baca dia berhenti tuh marahnya tuh. Apa Rasul tuh? Coba kalau dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilang kata Rasul. Dia punya amat. Mu'ad dikejar orang. Kata Rasulullah, kalau kalian nak berhenti dari kemarahan ini, coba baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Malas orang, tak, kami nak kelahi kata. Tak mau dia ngucapin a'udzubillahi minasyaitan. Maka tak berhenti marahnya. Paham kan? Bapak makanya kalau kelahi sama istri, coba baca a'udzubillahi minasyaitonir. Silakan. Awalnya pakai nun itu apa sih? Iya, pintar Bapak nih nanya saya ya. Oke, saya lupa ngejelasin. A'udzu itu fi'il mudhari namanya. Fi'il mudhari itu maknanya kalau Bapak perbandingan, kalau Bapak bahasa Inggris ngertos kan? Future tense atau present tense. Waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Nah, bahasa Arabnya itu fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini dia punya karakter. Awalnya itu kalau tak hamzah nun, kalau tak nun iya, kalau tak iya tak. Jadi bisa a'udzu, na'udzu, ya'udzu, ta'udzu. Beda dong. Kalau a'udzu mah saya, a'udzu saya berlindung. Kalau kita semua yang ada di sini berlindung, na'udzu pakai nun. Gitu. Kalau dia sendiri yang berlindung, kita kata ya'udzu, dia berlindung. Paham Pak ya? Kalau ibu yang ada di sono seorang diri berlindung, ta'udzu. Kalau kamu berlindung, ta'udzu. Agak rumit ya? Agak rumit. Kalau Bapak mau saya ajarkan bahasa Arab. Kalau mau, tapi jangan seminggu sekali bahasa Arab itu Pak. Diajarnya paling tidak seminggu 2 kali. Dan jangan setengah jam. Paling tidak 1 jam setengah. Sanggup? 1 jam setengah duduk. Kalau tak sanggup tersalah. Betul lah. Paling tidak gitu Pak ya. Kalau Bapak sendiri a'udzu. Kalau bersama-sama na'udzu. Jadi perubahannya di awal. Kalau fi'il madi di ujung-ujung perubahannya tuh. Darabtu, darabna, mudtu, mudna. Gitu Pak. Lanjut. Jadi setan dulu ya, cerita setan. Jadi setannya ada dari kalangan jin, ada kalangan manusia. Ayo pertanyaan saya. Kira-kira a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kira-kira setan bangsa jin atau setan bangsa manusia? Ayo. Awas salah penggunaan nanti. Ini nih kata para mufassir, diantaranya Ibnu Katsir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim spesial untuk menghalau setan yang tak nampak itu. Spesial untuk menghalau setan yang tak nampak. Paham ya? Bapak duduk depan saya, Bapak bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tersinggunglah saya. Betul lah? Ya Allah, berlindung aku kepadamu dari setan yang terkutuk. Paham ya? Awas jangan salah pengguna. Maka orang yang marah tadi itu disuruh berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kenapa? Mereka sedang dirasuki setan. Setan yang mana? Setan yang tanam. Nampak di sini yang satu ini ada setan, di satu ini juga ada setan. Makanya Bapak jangan nantang setan. Paham ya? Jangan nantang setan. Tengok Pak. Ini kalau Bapak mengerti ada 3 ayat dalam Quran. Allah ngasih resep. Kalau setannya bangsa manusia, Allah minta dengan Nabi Muhammad itu begini, khudil afwa. Pilih oleh kamu memaafkan. Wa'mur bil urfi, perintah dia dengan kebaikan. Wa'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Nah ini kata para mufassir, ketika setannya bangsa manusia. Paham Pak ya? Dia bilang kita bodoh, kita diam. Betul lah? Dibilangnya kita binatang 4, kita diam saja. Itu namanya a'rid anil jahilin. Yang bilang kita binatang ini kan setan namanya kan?
orang yang sedang dirasuki setan, tapi berbentuk yakni manusia. Nah, Allah merekomendasikan yang begitu, setan yang nampak dengan matamu, tak usah pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, cukup kamu berbuat baik saja sama dia. Paham ya? Kalau dia tak sopan, kamu mah sopan. Kalau dia pelit, kamu mah harus dermawan. Kalau dia bodoh, kamu mah jangan ikut-ikut bodoh. Paham gak ya? Tapi kalau setan yang tak nampak, Allah spesialkan, fasta'in billah minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena setan yang tak nampak tak bisa dirayu pakai duit, Pak. Tak bisa dirayu dengan kata-kata sopan. Yang tak nampak loh. Tapi kalau setannya bangsa manusia, yang jahatnya itu bangsa manusia, dia bisa luluh dengan tata kerama yang baik. Betul lah? Dengan uang. Makanya Pak, di bab fikih, di bab zakat, ketika ada asnaf mu'allafah qulubuhum, mu'allafah qulubuhum itu orang yang sedang dijinakkan hatinya. Ulama ada yang menyebutkan, kalau di negeri itu ada orang kafir yang jahat menganiaya orang Islam, tapi diprediksi kalau dikasih duit bisa berhenti kejahatannya, maka boleh diambil dari barang zakat untuk dia. Untuk apa? Untuk melunakkan dia punya hati agar tak terlalu jahat dengan dengan. Oh, tengok, setan bangsa manusia mah bisa diam dengan dikasih kebaikan. Tapi mohon maaf, setan yang tak nampak, Bapak kasih duit, takkan dia berubah, tetap akan memusuhi kita. Oleh karena itu maka Allah minta, kamu tak usahlah musona'ah, berbuat baik, pura-pura baik dengan dia. Udah, yang ono mah minta perlindungan dengan Allah. Paham Pak ya? Sekali lagi, jangan nantang setan. Berat tuh Pak, nantang setan. Paham ya? Sehingga yang pantas dan patut untuk bisa naklukin setan itu hanya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya Pak, kalau Bapak berperang dengan setan dari bangsa manusia dan Bapak kalah, Bapak mendapat gelar apa? Syahid. Orang yang mati terhormat. Tapi Bapak mati kalah perang dengan setan yang tak nampak, Bapak matrun, terusir dari sisi Allah. Betul lah? Beda kan? Nabi berperang dengan Abu Jahal. Betul lah? Sahabat-sahabat ada yang meninggal. Berarti kan Abu Jahal itu sampel manusia setan kan? Sahabat yang meninggal karena berperang dengan setan yang nampak tuh, ini namanya syahidun, orang yang mati dalam keterhormatan. Tapi kalau kita kalah perang dengan setan yang tak nampak, mati kita dalam keadaan kita tergoda olehnya, maka kita matrud namanya. Matrud itu apa? Terusir dari sisi Allah, dari sisi Allah. Itu Pak, beda statusnya setan yang nampak dan setan yang tak nampak. Paham Pak ya? Nah. Selanjutnya Pak, coba Bapak pikir, kalam Allah yang nak kita baca, ngapa kita minta dulu perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk ketika kita hendak membaca Quran? Kenapa coba? Ada kekhawatiran Pak, setan ikut nimbrung, ikut ambil bagian dari Quran yang kita baca. Dia bisa memplesetkan. Bapak jangan kira setan itu bodoh dong. Setan itu boleh jadi lebih ngerti dari Bapak dengan apa yang kita baca dari Quran dong. Betul? Bisa jadi. Misalnya dalam Al-Quran kita diperintah oleh Allah, wa aqimis shalah, dan kamu dirikan sholat. Kalau setan masuk, Bapak nanti boleh jadi berpikir, oh berarti Tuhan itu butuh kita juga ya. Apa butuh? Itu kan nitah-nitah kamu. Kalau nitah kita, nyuruh kita, berarti dia butuh kita. Coba kira-kira benar tak logika? Kalau Allah nyuruh kita, berarti Allah butuh kita. Betul tak logika?
Betul salah? Betul kan? Tapi mohon maaf, itu bisikan setan. Karena hakikatnya Allah tak butuh apapun dari kita. Kita sholat, kita tak sholat, Allah tak rugi. Allah tak butuh kita. Paham Pak ya? Kayak Yahudi baca Quran. Betul gak? Baca Quran. Dalam Quran itu Allah memberikan motivasi kepada kaum mukminin. Wa may yuqridillaha qardan hasanan. Siapa orang yang bisa memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan bayar dia berlipat ganda. Kata Yahudi ini, mana katanya? Allah tuh ngasih contoh riba. Gitu kan? Nah, maka riba kata Yahudi halal. Kenapa? Tuhan ngasih contoh riba. Bapak berinfak 100.000 di sini. Kira-kira berapa yang akan Allah berikan gantinya nanti? 100.000 kali 10 paling tidak. Betul lah? Bahkan di dalam hadis lain dikalikan sampai 700. Apa namanya dalam transaksi manusia yang begitu? Riba. Betul lah? Nah, Yahudi kena bisik setan. Riba tuh halal, dicontohin tuh Tuhan. Coba makanya sebelum baca Quran, ya Allah lindungi jangan sampai setan ikutan. Nah, habis Pak, ya belum selesai nih Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah kita ulang lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mohon maaf kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.